Eh, Langsung saja ya ke video tutorial untuk Adobe Photoshop. Jadi sebelumnya kita sudah buat video ini, cuma berhubung ada kesalahan teknis, jadi videonya udah selesai padahal cuman error gitu lah. Kita coba ulang lagi untuk pembuatan videonya Adobe Photoshop. Jadi Adobe Photoshop ini aplikasi untuk pengolahan desain grafis. Oke, langsung saja kita buka dulu ada program Adobe Photoshop-nya. Nah, dalam pengolahan grafis ada dua macam tipe gambar. Yang pertama ada yang disebut dengan bitmap ya atau bitmap, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan vektor. Nah, untuk Adobe Photoshop sendiri termasuk ke program aplikasi pengolah bitmap ya. Kalau yang berbasis vektor itu menggunakan Corel Draw. Oke, langsung ke Adobe Photoshop-nya. Ini sudah muncul tampilannya seperti ini. Kita jelaskan dulu untuk elemen-elemen dasarnya ataupun komponen-komponen yang kita gunakan dalam nanti pembuatan pengolahan gambar. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan menu. Menu di sini ada file, edit, image, layer dan seterusnya. Ini yang kita gunakan untuk mengolah nanti gambarnya ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan toolbar. Toolbar itu yang di sini, yang di bawah sini. Nah, toolbar ini akan berubah-ubah sesuai dengan alat yang kita gunakan. Nah, alat yang digunakan di Adobe Photoshop untuk pengolahan gambar ini yang di bawahnya sini ya atau sebelah kiri disebut dengan toolbox. Nah, toolbox ini macam-macam dan fungsinya juga beda-beda. Nanti kita jelaskan satu persatu. Berikutnya sebelah kanan ada yang disebut dengan valet. Nah, valet di sini untuk memunculkan juga bantuan ketika kita mengolah sebuah gambar. Ya, ketika kita mengolah sebuah gambar. Nah, palet di sini, palet ini bisa kita rubah-rubah, bisa kita tambahkan ataupun bisa kita kurangi atau bisa kita nonaktifkan ataupun bisa kita aktifkan dengan cara klik window. Kemudian di sini ada checklist ya atau centang. Nah, yang checklist atau centang ini artinya aktif. Yang tidak di checklist atau yang tidak dicentang itu artinya tidak aktif. Misalkan di sini ada layer ini centang ya atau checklist atau aktif. Berarti di sini ada valet layer yang ini. Untuk menonaktifkannya tinggal klik centangnya atau dibuang sehingga layernya di sini hilang. Untuk menampilkan ulang, sebaliknya klik window kemudian layer. Nah ini, oke, sehingga muncul lagi. Berikutnya, tampilan komponennya sudah. Sekarang kita cara membuat atau menyiapkan layer baru ataupun kanvas ya, layer ataupun halamannya. Nah, di dalam Photoshop disebut dengan layer bidang kerjanya ya. Cara menampilkan layernya atau cara menyiapkan layernya adalah klik file kemudian new. Di sini bisa kita ganti, bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan yang akan kita buat nantinya kanvasnya. Ada untitled nama layernya, kemudian ukuran kertasnya menggunakan preset yang sudah ada. Bisa juga kita rubah manual di sini width sama height-nya, resolusinya, RGB-nya sama background-nya. Untuk sementara kita jangan rubah dulu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas yang ini. Klik OK, maka akan muncul sebuah layer atau kanvas baru kosong ya, warna putih. Nah, ini disebut dengan layer kalau di Photoshop. Bidang kerjanya disebut dengan layer. Nah, sekarang kita coba tambahkan beberapa gambar untuk keperluan Adobe Photoshop atau untuk keperluan pengolahan gambar. Cara membuka file bisa beberapa cara. Yang pertama bisa klik menu file, kemudian open, klik file, kemudian open, kemudian cari gambar yang mau kita sisipkan di Photoshop. Misalkan di sini di menu picture, cari gambar yang mau kita sisipkan, kemudian klik open. Kita coba sekali lagi, klik file, kemudian open, kemudian cari gambar file ataupun yang dokumen yang akan kita sisipkan. Misalkan yang ini, klik, kemudian klik open. Jadi bisa juga dari kamera, dari handphone, ya, ataupun dari media yang lainnya, flash disk misalkan bisa ya. Nah, gambar-gambar ini disebut dengan file. Oke, kita coba cara yang kedua untuk menyisipkan file. Buka Windows Explorer atau siapkan media yang mau kita sisipkan. Misalkan di Windows Explorer atau di handphone. Cari lokasi penyimpanan filenya.
Kemudian setelah itu tahan dan geser gambar yang akan kita sisipkan. Tahan seperti ini. Kemudian masih ditahan nih, masuk ke Photoshop. Kemudian ke sini ke area Photoshop dan lepaskan. Oke, caranya seperti itu. Bisa juga ya, di drag namanya, digeser. Oke, untuk membuat gambarnya ke bawah atau tidak muncul, kita klik minimize yang ini sehingga gambarnya nanti ditampilkan di bawah. Berikutnya adalah, nah, gambar tadi ini kan sekarang nama gambar ini disebut layer kalau di Photoshop. Karena ini baru satu gambar, di layer sini di propertiesnya atau di paletnya itu namanya background. Kita coba klik yang gambar kupu-kupu. Nah, di sini muncul kupu-kupu, di sininya background. Namanya layer. Sekarang kita coba gunakan atau pindahkan dua gambar yang ini ke gambar yang kosong awal, yang semula yang di awal. Caranya, jangan lupa toolboxnya dipilih dulu. Yang ini, move tool. Alat yang digunakan untuk menggerakkan satu objek, move tool. Nah, kemudian di layar satu ini, di gambar ini, kita klik gambarnya. Klik kemudian tahan mouse-nya, tombol mouse tahan, jangan dilepas. Nah, pindahkan ke layar kosong ini, kemudian lepaskan tombol mouse-nya. Kalau mau dua kali sama, klik gambarnya, tahan, geser ke layar kosong, lepaskan. Nah, sekarang di layar kosong ini, di layar yang kosong pertama ini, namanya background. Kemudian ada layar 1 dan ada layar 2. Layar 1 dan layar 2 itu adalah yang ini. Jadi ini layar 2, yang kedua tadi ini layar 1, yang satu. Oke, jadi namanya layer. Berikutnya coba yang gambar kupu-kupu kita pindahkan. Gambar kupu-kupunya klik. Ini cara memindahkan seperti ini ya. Klik gambar kupu-kupunya, lepaskan di layar yang kosong ini. Sehingga pindah. Oke. Nah, yang ini kita coba tutup dulu. Karena sudah dipindahkan ke layar yang kosong tadi. Tutup. Silang, close. Sekarang kita bekerja di layar yang ini. Untuk membuat tampilan layar full layar atau penuh, kita klik gambar maximize yang ini, sehingga gambarnya jadi satu layar full untuk gambar yang ini. Oke, sekarang kita bekerja di layar yang kosong tadi yang baru. Posisi gambar ini, yang pertama tadi, ini yang kedua, ini yang ketiga, gambar kupu-kupu. Oke, nah untuk memindahkan gambar atau layer, ini namanya layer 3. Untuk memindahkan gambar atau layer 3 ini ke urutan sesuai dengan yang kita inginkan, caranya tinggal klik geser ke bawah atau klik geser ke atas. Nah, sekarang ada di paling atas. Jadi sekarang ada di paling atas nih. Kalau misalkan kita geserkan ke paling bawah, di bawah background ya, tetap maksudnya di atas background. Jadi kupu-kupu ini akan ada di belakang. Gitu ya. Oke. Nah, gimana untuk menghapus gambar yang ini? Misalnya kita hapus gambarnya. Untuk menghapus gambar ada 3 macam atau 3 cara. Yang pertama, klik kanan di layar ini, layar 2 namanya. Klik kanan di layar 2, kemudian klik delete atau pilih delete. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, layer yang mau dihapus, klik tahan, kemudian geser ke tong sampah yang ada di bawahnya. Cara yang kedua, kita batalin dulu. Sekarang cara yang ketiga, boleh dengan cara menekan tombol delete yang ada di keyboard. Jadi layar yang mau dihapusnya pilih dulu, kemudian klik tombol delete. Jadi boleh yang mana saja caranya. Oke, untuk pengenalannya cukup. Sekarang kita tinggal cara menyimpan file atau hasil olahan kita. Walaupun baru cuma numpuk gambar saja ya, belum merubah apa-apa. Kita simpan dulu dokumennya atau filenya dengan cara klik file, kemudian save, ya. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan filenya. Nah, tadi di video sebelumnya karena saya udah bikin folder, kita cari foldernya. Nah, file latihan Adobe Photoshop. Kalau mau bikin folder lagi silakan. Tidak bikin folder lagi juga nggak apa-apa. Nah, ini yang tadi video sebelumnya yang error tadi sudah ada filenya. Sekarang kita buat file yang barusan dengan nama misalkan latihan 2 atau latihan 1 strip 2 ya, karena yang satunya tadi udah. Formatnya di sini yang secara standar formatnya adalah Photoshop atau PSD.
Jadi kalau misalkan kalian menyimpan, tetap formatnya di Photoshop atau PSD, sehingga nanti ketika dibuka lagi dokumennya atau file yang ini, itu bisa dilanjutkan atau bisa dirubah lagi. Nah, tetapi kalau sudah selesai pengeditannya, boleh kita pilih dengan format JPEG. Yang ini. Format JPEG ini format standar yang biasa kita temukan, baik itu dari handphone ataupun dari kamera. Nah, kalau file JPEG, kalau yang dipilihnya JPEG, maka nanti gambar yang tadi 2 tadi ini tidak bisa dirubah lagi. Nah, jadi kalau misalkan kalau sudah selesai boleh pilih JPEG, kalau misalkan mau dirubah lagi, berarti pilih Photoshop atau PSD. Kalau sudah, klik tombol save. Kemudian klik OK. Oke, nah, sampai sini pengenalan Adobe Photoshop ya. Jadi pengenalan Adobe Photoshop selesai. Untuk pengenalannya, nanti untuk pengaturan lain-lainnya kita coba buatkan di video yang lainnya. Oke, jika ada pertanyaan silakan boleh langsung lampirkan pertanyaannya atau langsung ditanyakan baik via grup ataupun via sosmed yang lain. Dari saya cukup sekian, terima kasih, selamat siang.